Kita mulai dari yang bikin risih sampai jijik parah. Nomor 10, voyeurisme ilegal. Jadi gini, ada orang yang bukannya tertarik sama hubungan normal, tapi malah seneng lihat orang lain pas lagi di momen super pribadi. Bukan karena kepoin doang, tapi bener-bener ada rasa puas yang muncul setiap kali mereka bisa ngintip tanpa ketahuan. Itulah voyeurisme ilegal, kelainan yang intinya menikmati sesuatu yang jelas-jelas bukan buat mereka lihat. Orang yang kayak gini biasanya geraknya hati-hati banget. Mereka nyari celah kecil, manfaatin sudut ruangan, atau main diam-diam di tempat yang orang lain pikir aman. Dan masalahnya, kelainan ini sering naik level. Dari yang awalnya cuma ngintip, bisa berubah jadi ngerekam, nyimpen video, bahkan nyebarin tanpa izin. Pokoknya makin hari makin parah kalau nggak kedetek. Korban dari kasus kayak gini biasanya mentalnya langsung kebulak-balik. Ada yang jadi takut masuk ruang ganti, ada yang tiba-tiba waspada sama kamar mandi umum, dan ada juga yang ngerasa kayak diawasi terus meskipun nggak ada siapa-siapa. Nggak heran kalau banyak yang trauma berat, apalagi kalau mereka baru sadar setelah kejadian itu berlangsung lama. Kasus nyata yang cukup heboh pernah terjadi di Amerika. Waktu seorang dokter bernama Nikita Levy ketahuan pasang kamera kecil di ruang pemeriksaannya. Dia nyembunyiin alat perekam di peralatan medis dan ngejalanin itu selama bertahun-tahun tanpa ada yang sadar. Pas terbongkar, langsung jadi berita nasional dan rumah sakitnya harus bayar kompensasi gede banget ke korban-korbannya. Kalau dirangkum, voyeurisme ilegal ini bukan cuma soal ngintip. Ini udah bentuk pelanggaran privasi yang bikin orang kehilangan rasa aman. Dan kalau dibiarkan, bisa ke arah kelainan yang jauh lebih ekstrim. Nomor 9, eksibisionisme kriminal. Eksibisionisme kriminal itu kelainan ketika seseorang sengaja nunjukin alat kelaminnya ke orang lain tanpa izin. Dan anehnya, mereka ngerasa puas dari reaksi kaget atau takut orang yang lihat. Bukan karena mau hubungan atau mau dideketin, tapi semata-mata karena dorongan buat ngejutin orang. Pelakunya biasanya nyari momen ketika orang lain lagi nggak siap. Ada yang muncul tiba-tiba di tempat sepi. Ada yang sengaja nunggu orang lewat. Ada juga yang manfaatin keramaian biar gampang kabur. Polanya mirip kayak orang yang nyari sensasi, tapi versi gelap. Dan ngerinya adalah korban sering nggak bisa ngelawan apa-apa. Dampaknya ke korban bisa berat banget. Banyak yang jadi takut jalan sendirian, jadi gampang panik kalau ketemu orang asing, atau ngerasa nggak aman di ruang publik. Meskipun kelihatannya cuma pamer, efek mentalnya jauh lebih gede daripada yang dibayangkan. Contoh kasus nyatanya pernah muncul dalam laporan beberapa korban Harvey Weinstein. Mereka cerita kalau dia suka tiba-tiba nunjukin alat kelaminnya di situasi yang korban nggak setujui. Perilakunya masuk kategori eksibisionisme kriminal yang dilakukan dengan posisi dan kekuasaan. Dan itu bikin kasusnya makin bikin korban ketakutan. Kalau ditarik garis besarnya, eksibisionisme kriminal ini bukan tindakan iseng. Ini kelainan yang bikin orang lain ngerasa dilecehkan. Dan kalau nggak ditangani, bisa berkembang ke perilaku yang lebih agresif. Nomor 8, frotteurisme agresif. Bayangin, kamu lagi jalan santai di tempat rame, fokus sama urusanmu sendiri, tapi tiba-tiba ada orang yang sengaja gesek badan atau alat kelaminnya ke kamu. Bukan ketidaksengajaan, bukan desak-desakan, tapi beneran dilakukan dengan niat. Itulah inti dari frotteurisme agresif. Pelakunya dapat kepuasan dari gesekan paksa ini. Biasanya dilakukan diam-diam, biar korban bingung apa yang barusan terjadi. Kelainan ini sering muncul di tempat yang penuh orang, kayak bus, kereta, atau antrian panjang. Pelaku memanfaatkan keramaian sebagai tameng supaya aksinya susah dibedain antara kecelakaan dan kesengajaan. Tapi di balik itu, ada dorongan kuat di kepala mereka yang bikin mereka sengaja nyari korban. Dan kalau dibiarkan, perilakunya bisa makin parah karena mereka ngerasa berani dan nggak ketahuan. Korban dari frotteurisme agresif sering nggak punya waktu buat ngeh apa yang terjadi. Ada yang cuma bisa bengong, ada yang baru sadar beberapa detik setelahnya, dan ada juga yang langsung panik karena ngerasa dilanggar. Efek mentalnya lumayan besar. Banyak korban jadi takut naik transportasi umum atau berada di keramaian karena kejadian kayak gini bikin rasa aman mereka hilang. Contoh kasus nyata cukup sering muncul di kota-kota besar. Salah satunya pernah terjadi di New York, waktu seorang pria bernama Dan Hoyt berkali-kali melakukan aksi ini di kereta bawah tanah. Kasusnya terbongkar setelah beberapa korban melaporkan pola yang sama, dan dari situ ketahuan kalau perilakunya sudah berlangsung lama. Kalau ditarik kesimpulannya, frotteurisme agresif ini kelihatannya sepele buat orang luar, tapi buat korbannya ini pelanggaran serius. Dorongannya kuat, aksinya cepat, dan efeknya bisa bikin trauma jangka panjang. Nomor 7, hipoksifilia ekstrim. Ada kelainan yang levelnya begitu nekat sampai bikin orang sengaja ngurangin napasnya sendiri demi nyari sensasi. Kedengerannya udah nggak masuk akal dari awal kan? Nah itu dia, hipoksifilia ekstrim. Pelakunya merasa semakin sedikit oksigen yang masuk, semakin kuat rasa puas yang mereka cari. Masalahnya, cara yang mereka pakai sering berbahaya banget dan bisa bikin pingsan atau bahkan mati di tempat kalau salah sedikit aja. Kebanyakan dari mereka ngelakuin ini sendirian di kamar, pakai benda-benda yang gampang ditemuin sehari-hari. Mulai dari menyikat leher, menutup
jalur napas, sampai alat improvisasi yang sebenarnya nggak aman sama sekali. Mereka mikirnya sebentar doang kok, tapi tubuh manusia nggak selalu nurut dan recovery-nya sering terlambat. Makanya kelainan ini dianggap ekstrim, karena batas antara mau sensasi dan beneran bahaya itu tipis banget. Bahaya utamanya bukan cuma soal kurang napas. Ketika oksigen turun drastis, otak langsung kekurangan suplai. Banyak kasus di mana pelaku tiba-tiba pingsan dengan posisi yang membuat mereka nggak bisa napas lagi. Dari yang awalnya cuma eksperimen, bisa berubah jadi kecelakaan fatal yang nggak ada yang tahu sampai besok paginya. Kasus nyatanya pernah kejadian sama David Carradine, aktor terkenal dari serial Kungfu. Ia ditemukan meninggal di kamar hotel dengan kondisi yang mengarah ke hipoksifilia ekstrim. Kejadiannya sempat bikin heboh karena nunjukin betapa berbahayanya kelainan ini kalau dilakukan tanpa kontrol dan tanpa bantuan orang lain. Kalau dirangkum, hipoksifilia ekstrim ini kelainan yang bikin pelakunya main-main sama napasnya sendiri demi sensasi. Padahal, resikonya bisa langsung berubah jadi tragedi dalam hitungan detik. Nomor 6, klistofilia. Pernah lihat orang yang malah makin hidup kalau suasananya ricuh atau penuh ketegangan? Nah, bayangin ada versi yang jauh lebih ekstrim dari itu, di mana seseorang bisa merasa terangsang kalau ada kekacauan atau tindakan kriminal di sekitar mereka. Itulah klistofilia. Buat orang lain, keributan itu menakutkan. Buat mereka, justru itu yang bikin sensasi muncul. Biasanya, dorongan ini kebangun ketika ada situasi yang penuh adrenalin. Misalnya, perkelahian, keributan di jalan, sampai kejahatan kecil yang bikin suasana memanas. Mereka bukan cuma penasaran, tapi benar-benar ngerasain rangsangan dari vibe yang tidak stabil itu. Dan kalau dibiarkan, beberapa orang mulai nyari-nyari keributan. Bahkan sengaja deketin lokasi-lokasi rawan hanya buat ngejar perasaan yang sama. Bahaya paling besarnya ada di bagian ini. Orang dengan klistofilia bisa ngelakuin hal-hal nekat tanpa mikir panjang. Selama ada chaos, ada sensasi. Mereka jadi makin berani, makin agresif, dan kadang ikut-ikutan memancing masalah baru demi dapat adrenalin versi mereka sendiri. Contoh kasusnya pernah muncul di New York ketika polisi nangkep seorang pria yang hobi muncul di tempat-tempat kejadian kriminal. Setelah ditanya, dia ngaku kalau dia ngerasa kecanduan suasana kacau tersebut dan itu bikin dia terangsang. Meskipun dia nggak ikut melakukan kejahatan, dorongannya buat nyari kekacauan udah jelas masuk kategori klistofilia. Kalau ditarik garis besarnya, klistofilia adalah kelainan yang bikin seseorang mencari sensasi lewat keributan. Dan kalau nggak ditangani, dorongan itu bisa nyeret mereka ke situasi yang makin lama makin berbahaya. Nomor 5, sadisme seksual kriminal. Kadang ada orang yang cara mikirnya udah kebalik banget, sampai-sampai mereka merasa puas kalau bikin orang lain kesakitan. Bukan karena bercanda, bukan karena sama-sama setuju, tapi murni karena mereka seneng lihat korbannya takut atau menderita. Nah, itulah sadisme seksual kriminal. Ini versi gelap dari kelainan yang gak ada hubungannya sama hubungan sehat atau interaksi normal. Orang yang punya kelainan ini biasanya punya dorongan kuat buat ngontrol, mendominasi, dan nyakitin korban. Mereka ngambil kepuasan dari rasa takut, rasa panik, atau rasa sakit yang korban rasain. Dan yang bikin ini makin bahaya adalah pola pikirnya sering berkembang. Awalnya mungkin cuma paksaan kecil, tapi lama-lama bisa meningkat jadi kekerasan yang jauh lebih berat. Kelainan ini juga sering terkait sama kurangnya empati. Pelaku nggak peduli korban nangis, takut, atau kesakitan. Yang ada di kepala mereka cuma dorongan buat nerusin apa yang mereka mulai. Dan kalau dibiarkan, tindakan mereka bisa makin liar karena mereka ngerasa punya kendali penuh. Salah satu contoh paling terkenal adalah kasus David Parker Ray yang dijuluki Toy Box Killer. Dia bikin ruangan khusus lengkap dengan alat-alat penyiksaan dan nyiksa korban selama bertahun-tahun. Dorongannya murni berasal dari sadisme seksual ekstrim, dan itu nunjukin betapa gelapnya kelainan ini bisa berkembang kalau nggak dihentikan. Kalau disimpulin, sadisme seksual kriminal ini kelainan yang bikin seseorang dapat kepuasan dari rasa sakit orang lain tanpa persetujuan. Dan karena dorongannya kuat dan eskalasinya cepat, ini masuk salah satu yang paling ekstrim dan paling berbahaya. Nomor 4, zoofilia. Kadang ada kelainan yang bikin orang mikir, loh kok bisa sampai segitunya? Dan zoofilia termasuk yang kayak gitu. Ini kondisi ketika seseorang punya ketertarikan seksual ke hewan. Bukan karena sayang atau gemes, tapi beneran ada dorongan seksual yang muncul. Masalahnya jelas banget karena hewan nggak bisa ngomong, nggak bisa nolak, dan nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Yang bikin kelainan ini masuk kategori ekstrim adalah pelakunya cenderung mengabaikan bahwa hewan punya rasa sakit dan rasa takut. Mereka ngikutin dorongan yang sebenarnya nggak masuk akal, dan hewan jadi pihak yang paling dirugikan. Secara etika, hukum, dan kesehatan, perilaku ini udah jelas berat sebelah karena hewan dipaksa dalam situasi yang mereka nggak bisa hindari. Selain itu, banyak kasus menunjukkan kalau orang yang melakukan zoofilia sering punya masalah lain juga, kayak kurang empati atau kontrol diri. Jadi kelainan ini bukan berdiri sendiri, tapi sering berhubungan sama kecenderungan perilaku ekstrim lainnya. Kalau dibiarkan, dorongan mereka bisa makin parah dan bikin mereka nyari cara aneh dan berbahaya buat melampiasinnya. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah Enum Claw Horse Case di Amerika.
Amerika. Seorang pria meninggal setelah melakukan hal yang jelas-jelas gak seharusnya dengan seekor kuda. Kasus itu viral banget karena nunjukin betapa berbahayanya kelainan ini. Bukan cuma buat hewan, tapi juga buat pelakunya sendiri. Jadi kalau ditarik garis lurusnya, zoofilia ini bukan cuma kelainan biasa. Ini bentuk eksploitasi hewan yang gak bisa membela diri. Dan itu yang bikin kelainan ini masuk jajaran paling ekstrim. Nomor 3, nekrofilia. Bayangin, ada kelainan yang saking ekstrimnya, orang langsung berhenti ngomong dan cuma bisa mikir, serius ada yang kayak gini? Nah, itulah nekrofilia. Kondisi ketika seseorang merasa tertarik secara seksual pada mayat. Kedengarannya udah lewat batas dari segala batas, tapi kelainan ini memang ada dan sifatnya bener-bener gelap. Yang bikin nekrofilia masuk kategori berat adalah hilangnya rasa empati dan norma dasar manusia. Pelaku nggak mikirin lagi soal kehormatan jenazah, keluarga yang ditinggalkan, atau nilai kemanusiaan. Mereka cuma ngejar dorongan yang muncul di kepala mereka, dan itu jelas-jelas bikin kelainan ini jadi kriminal di hampir seluruh dunia. Biasanya orang dengan kelainan ini nyari akses ke tempat tertentu yang memungkinkan mereka dekat dengan jenazah, kayak kamar mayat atau kuburan. Banyak dari mereka melakukannya diam-diam karena tahu tindakan ini bakal dianggap mengerikan oleh siapapun. Dan makin mereka merasa aman, makin berani mereka ngelakuin hal yang lebih parah. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah kasus Karl Tanzler. Dia jatuh cinta sama pasiennya, dan setelah perempuan itu meninggal, dia sampai mencuri jasadnya dari kuburan. Dia simpan mayat itu di rumah, dandani, dan rawat bertahun-tahun. Kisahnya bikin satu dunia geleng kepala karena nunjukin seberapa jauh kelainan ini bisa berkembang. Kalau diringkas, nekrofilia adalah kelainan yang melanggar batas moral, hukum, dan kemanusiaan sekaligus. Dan itulah yang bikin kelainan ini selalu masuk daftar yang paling ekstrim. Nomor 2, pedofilia. Kalau ada satu kelainan yang bikin orang langsung panas kepala cuma dari denger namanya, inilah dia. Pedofilia adalah kondisi ketika seseorang punya ketertarikan seksual pada anak di bawah umur. Bukan remaja, bukan dewasa muda, tapi anak-anak yang bahkan belum ngerti apa-apa soal hal begituan. Dari sini aja udah kebayang betapa salah dan bahayanya kelainan ini. Yang bikin pedofilia jadi salah satu yang paling ekstrim adalah cara pelakunya sering nyamar jadi orang baik. Ada yang pura-pura ramah, pura-pura perhatian, atau sengaja masuk ke lingkungan yang banyak anak supaya dapat akses. Mereka tahu itu salah, tapi dorongan aneh di kepala mereka bikin tindakan ini susah dikontrol. Dan itu yang bikin kelainan ini dianggap super berbahaya. Efeknya ke korban nggak main-main. Anak kecil nggak punya kemampuan buat ngerti, nolak, atau melindungi diri. Sekali mereka jadi korban, bekas lukanya bisa nempel sampai dewasa. Mulai dari trauma, rasa takut ketemu orang baru, sampai kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Makanya hampir semua negara nggak main-main soal hukuman untuk tindakan ini. Salah satu contoh kasus paling terkenal adalah Jeffrey Epstein, miliarder yang ditangkap karena mengeksploitasi anak di bawah umur. Kasusnya meledak ke seluruh dunia karena melibatkan banyak nama besar dan nunjukin betapa terorganisirnya tindakan kayak gini bisa terjadi kalau nggak dihentikan. Kasus Epstein jadi salah satu bukti kalau pedofilia bukan cuma kelainan, tapi ancaman serius buat keselamatan anak-anak. Kalau disimpulin, pedofilia masuk jajaran paling ekstrim karena korbannya adalah anak yang nggak bisa milih, nggak bisa nolak, dan nggak ngerti apa yang terjadi. Kombinasi antara kelainan psikologis dan kejahatan berat ini bikin pedofilia selalu dianggap salah satu yang paling berbahaya. Nomor 1, parafilia yang mengarah ke pembunuhan seksual. Kalau kamu pikir daftar sebelumnya udah gila, tunggu sampai kamu dengar yang satu ini. Ini bukan cuma penyimpangan, ini udah kayak final bossnya kelainan seksual. Parafilia yang mengarah ke pembunuhan seksual adalah kondisi ketika seseorang baru merasa puas kalau dorongan seksualnya dicampur dengan kekerasan yang fatal. Jadi bukan cuma agresi, tapi sampai ada keinginan buat membuat korbannya kehilangan nyawa. Yang bikin kelainan ini ngeri banget adalah cara pikir pelakunya yang pelan-pelan naik level. Awalnya cuma fantasi kasar, lalu berkembang jadi kekerasan nyata, dan lama-lama sensasi itu terasa kurang kalau nggak berujung tragedi. Ini yang bikin kelainan ini dianggap salah satu yang paling mengerikan dalam sejarah psikologi kriminal. Pelakunya biasanya punya sifat manipulatif, dingin, dan sangat terencana. Mereka bisa tampil normal di depan siapapun, bahkan kelihatan ramah dan sopan. Tapi begitu sendirian, bagian gelap itu muncul lagi. Dan kalau dorongan ini nggak dihentikan, mereka bisa ngelakuin hal-hal yang bahkan polisi pun sulit percaya saat pertama kali lihat kasusnya. Contoh paling terkenal adalah Ted Bundy. Dia nggak cuma membunuh korbannya, tapi juga menggabungkan kekerasan dengan dorongan seksualnya. Bundy milih korban tertentu, memanipulasi mereka, dan melakukan aksinya dengan pola yang berulang. Kasusnya jadi sorotan dunia karena nunjukin betapa berbahayanya seseorang yang punya parafilia ekstrim kayak gini. Kesimpulannya, parafilia yang mengarah ke pembunuhan seksual adalah puncak dari semua kelainan yang kita bahas tadi. Ini gabungan antara dorongan seksual yang nggak terkendali, kelainan psikologis berat, dan kekerasan ekstrim yang membuat kelainan ini masuk kategori paling gelap dan paling berbahaya.